Sebagian besar di antara kita punya dua kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang sedang kita jalani, dan yang kedua adalah kehidupan yang mampu untuk kita jalani. Gue men-challenge kita semua yang nonton video ini untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Be the best version of yourself. Karena dengan cara itulah kita dapat melakukan tugas-tugas besar yang untuknya kita diciptakan. Dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sedang sungguh-sungguh menyatakan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, bahwa kita betul-betul sayang sama mereka. Dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sesungguhnya sedang memaksimalkan semua potensi yang Tuhan titipkan, yang Sang Pencipta titipkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Persoalannya, waktu kita mau mulai mengusahakan menjadi versi terbaik dari diri kita malah sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sekunder atau hal-hal yang tidak prinsipil, bukan hal-hal yang utama. Mungkin pengetahuan tambahan membantu. Seperti halnya dengan kita mencari relasi, menambah koneksi, itu pun pasti membantu. Kita butuh ide-ide segar. Tapi faktanya banyak orang hari ini berhadapan dengan satu jurang yang besar. Jurang pemisah antara kehidupan yang mampu dia jalani dan apa yang sekarang sedang dijalani. Nah teman-teman, gue mau bagi 3 hal yang akan membantu kita membangun jembatan sehingga kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi kita menjalani kehidupan yang betul-betul mampu untuk kita jalani. Yang pertama adalah eksekusi. Nah teman-teman, mungkin kita punya segudang rencana, tapi percayalah tanpa eksekusi, semua itu hanya akan menjadi koleksi. Apakah setelah kita eksekusi, rencana itu berhasil? Belum tentu teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita nggak pernah eksekusi rencana kita, maka kita dipastikan tidak akan pernah berhasil. Mungkin kita punya pengetahuan atau bakat yang orang lain nggak punya, tapi semua itu nggak akan membawa kita kemana-mana kalau kita nggak pernah menerapkan ataupun melakukannya. Bahkan mungkin kita punya segudang relasi, tapi itu nggak akan pernah membuat kita jadi orang-orang yang unggul tanpa eksekusi. Tanpa eksekusi, semua hal-hal yang gue sebutin tadi di atas hanya akan menjadi koleksi. Kita nggak akan pernah jadi versi terbaik diri kita kalau kita nggak pernah eksekusi. Percayalah teman-teman, ada lebih banyak orang yang tahu cara diet ketimbang orang yang berhasil melakukan diet itu sendiri. So, tugas pertama kita adalah membangun jembatan. Dengan cara apa? Pertama, menyadari bahwa mengetahui itu beda dengan melakukan. So, kita perlu melakukan yang namanya eksekusi. Yang kedua adalah konsistensi. Nah teman-teman, sesuatu yang kuat tidak pernah dihasilkan dari sesuatu yang kita lakukan sekali-kali. Tetapi sesuatu yang kuat adalah hasil dari apa yang kita lakukan berulang kali, yaitu secara konsisten. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita perlu melakukan secara konsisten apa-apa yang baik, apa-apa yang perlu. Dan gue gak pernah ketemu dengan seorang yang berhasil membangun kebiasaan bangun pagi tanpa dia melakukan secara konsisten, berhari-hari, mingguan, bahkan bulanan. Yang ketiga teman-teman adalah persistensi atau kegigihan. Teman-teman, untuk jadi versi terbaik dari diri kita akan mempertemukan kita dengan satu lawan yang berat banget, yaitu diri kita sendiri. Kita akan melawan badan kita, pikiran kita, dan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Teman-teman, setelah kita melakukan apa yang baik, yang kita tahu, dan kita lakukan itu secara konsisten, pada akhirnya kita akan sampai pada satu titik, kita ingin menyerah. Kita ingin berhenti karena mungkin kita ngelihat ada banyak hal yang kelihatannya sia-sia dan kita belum ngelihat hasilnya. Kita ingin berhenti, kita ingin menyerah. Waktu kita dengar orang lain bilang, itu nggak mungkin, itu mustahil, lu gila, udahlah ngapain ngelakuin itu. Kita pengen berhenti waktu kita ngerasain sakit, dihina, ditolak, dan diperlakukan mungkin tidak baik oleh orang-orang sekitar kita. Percayalah teman-teman, ketika yang kita lakukan itu benar, maka seperti orang-orang yang hari ini mungkin kita bisa katakan mereka orang-orang yang berhasil hidupnya. Mereka pernah melalui semua itu. Mereka pernah ditolak, mereka pernah mengalami kejatuhan, mereka pernah dihina, mereka dianggap orang gila, tapi mereka bangkit lagi karena kegigihannya. Mereka mungkin udah gak kuat berlari, tapi mereka memilih untuk berjalan. Dan pada waktu semua tenaga bahkan untuk berjalan pun udah gak sanggup, mereka akan merangkak. Mereka akan tetap bergerak mengejar tujuannya. Mereka punya yang namanya kegigihan. Orang yang gigih tidak akan menyerah. Ellen Hunt pernah bilang, untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita membutuhkan keberanian untuk melangkah, untuk menghadapi resiko dan tantangan. Dan sebuah kapal itu ada di tempat yang paling aman ketika kapal itu ada di pelabuhan.
tapi bukan untuk itulah sebuah kapal dibuat. Hari ini teman-teman, kita butuh kegigihan untuk kita menjalani satu kehidupan yang sebetulnya mampu untuk kita jalani. Dan untuk itu kita perlu yang namanya kegigihan, persistensi. So teman-teman, gue percaya akan selalu ada orang yang gak nonton video ini sampai beres. Tapi ada lebih banyak orang yang nonton video ini sampai beres dan memilih untuk tidak melakukan apapun. Gue berharap kita bukan jadi dua tipe orang yang tadi gue sebutin, tapi kita jadi orang yang setelah menonton video ini, kita mulai menerapkan, mengaplikasikan, mengeksekusi rencana-rencana atau ide-ide yang pernah ada dan kita tahu itu bagus, dan pada akhirnya kita lakukan itu secara konsisten dan persisten. Maka gue percaya akan ada pasangan-pasangan, akan ada anak-anak, orang tua yang akan kagum melihat versi terbaik dari diri kita. Dan kalau menurut lu video ini bagus, gue setuju. Memang video ini bagus. Dan kalau lu mau nonton video-video bagus lainnya, gue akan upload secara berkala di YouTube channel ini. So teman-teman make sure udah subscribe supaya nggak ketinggalan video-video bagus yang lain. Sampai ketemu di video bagus selanjutnya.